Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast JAW Zona Anak Waktu. Perkenalkan, nama saya Wildan sebagai host di podcast kali ini. Podcast ini kita akan mengobrol santai tapi berbobot. Nah, pasti kalian juga bertanya-tanya nggak sih, kita ini akan membahas tentang apa? Nah, kita akan membahas tentang seputar manajemen. Kalau gue sendirian asal kurang Abdul nggak sih? Nah, kebetulan kita akan mendatangkan bintang tamu yang spesial, yaitu Susan. Oke, Susan boleh masuk. Nah, halo Susan. Halo Wildan. Terima kasih ya sudah datang dan meluangkan waktunya untuk podcast kali ini. Gimana kabar lu sekarang? Baik. Oke. Coba perkenalkan diri lu ke teman-teman penonton supaya penonton pada tahu nih. Oke. Halo semuanya, nama aku Susan Septiani. Di sini aku diundang sebagai narasumber untuk membahas tentang seputar manajemen. Nah, seperti itu ya untuk perkenalan Susan. Nah, sekarang aku pengen nanya nih, apa sih perbedaan antara hierarki dengan evolusi manajemen? Nah, kalau menurut gue ya, kalau hierarki itu kan kalau menurut pemahaman aku kan, Iya. kalau hierarki manajemen itu tentang tingkatan manajer di dalam suatu perusahaan. Begitu. Nah, di dalam hierarki manajemen pun ada 4 bagian. Yang Oke. pertama ada top manager, Oke. middle manager, Oke. first line manager, sama team leader. Oh, gitu. Nah, untuk evolusi manager, kayaknya kita udah tahu nggak sih tentang evolusi, ya kan? Iya sih, Nah, pastinya juga ya. Iya. Penonton juga pasti udah tahu itu. Iya. Nah, evolusi itu berarti kan tentang perubahan zaman dulu sampai zaman sekarang, Iya. bener kan? Tapi kalau di evolusi manajemen itu ada 6 bagian. Wah. Iya, yang pertamanya ada manajemen klasik, Ya. manajemen perilaku, Oke. teori kuantitatif, Oke. teori kontingent, Oke. teori sosial teori, Oke. sama perkembangan antar kontemporer. Oke. Nah, kalau gua bisa bedain tuh antara hierarki dan evolusi itu berarti kan kalau hierarki itu berarti tentang perkembangan saat ini. Kalau evolusi berarti perubahan dari zaman dulu menjadi zaman sekarang. Berarti kalau pandangan saya tuh hierarki itu kayak semacam tingkatan jabatan ya? Iya, bener. Oh gitu. Kalau boleh tahu kan tadi udah dibilangin ya jenis-jenis hierarki itu seperti apa. Nah, kalau di dalamnya itu seperti apa sih, kayak jenis top manajemen tuh apa dan lain-lainnya. Oke, kan kalau top manager berarti kan paling atas dari perusahaan Ya. kan, disebutnya tuh CEO. Kalau untuk yang kedua middle manager tuh tentang kepala departemen. Oke. Kalau yang ketiga first line manager tuh tentang supervisor di dalam suatu produksi. Oke. Nah, kalau yang keempat tentang team leader tuh kayak di organisasi kecil gitu, kayak ketua kepanitiaan. Oke. Jadi teman-teman, intinya untuk perbedaan hierarki dan evolusi manajemen tuh, kalau hierarki itu kayak tingkatan jabatan di suatu perusahaan, pabrik atau UMKM, sedangkan evolusi manajemen itu seperti perkembangan dari zaman ke zaman sampai zaman sekarang saat ini. Nah, saya juga ingin bertanya nih selanjutnya tentang apa sih tips agar analisis suatu tidak menjadi teori tapi real ginian di dunia sekarang. Nah, kalau perlu kita ketahui, SWOT sendiri itu adalah SWOT kan. Oke. S-nya itu strength, O-nya opportunity, Ya. W-nya weakness, Ya. dan T-nya strength. Ya. Nah, tips dari gue tuh yang pertama tuh gunakan bukti yang nyata, bukan Oke. dari asumsi diri sendiri gini. Iya, Nah, iya. kalau yang kedua, setiap poin-poin dari SWOT tuh harus ada actionnya masing-masing. Karena kan pengertian SWOT-nya sendiri pun berbeda-beda kan. Iya. Nah, untuk yang ketiga, sesuaiin dengan kemampuan diri lo sendiri. Kan gak mungkin kalau misalkan kita nggak mampu,
enggak gue nggak mau, gue nggak bisa gitu Iya, kan. iya. Nah untuk yang keempat itu ada uji coba. Sebelum kita memulai ke langkah yang lebih besar, Ya. kita tuh mencoba dulu dari yang terkecil, gitu Ya. kan. Kayak jualan di perumahan atau keliling-keliling gitu Ya, kan. iya, iya. Nah untuk yang terakhir itu tuh adakan revisi. Kayak revisi pelanggan tuh suka nggak ya sama tempat kita gitu. Terus pelanggan tuh suka nggak sih sama makanan-makanan kita tuh. Berarti kayak evaluasi gitu ya, Di? Iya bener. Oke. Nah, berarti intinya mah kalau pandangan aku ya, suatu analisis SWOT kalau buat supaya tidak teori itu, SWOT ditambahkan dengan konsisten kita. Iya. Kalau jadi itu tuh bakal terjadi kalau SWOT itu tidak dilakukan dengan konsisten atau cuman tidak ada action, itu tuh cuman teori saja. Iya bener. Nah, berarti intinya tuh ya suatu dari pandangan aku kalau kita lakukan dengan konsisten, berarti itu akan terjadi. Iya bener. Sebaliknya kalau kita tidak konsisten, berarti itu tidak akan terjadi. Iya. Oh, oke. Nah, selanjutnya pertanyaan dari gue, apa perbedaan utama antara pengendalian feedword dan concurrence dan feedback? Nah, kalau menurut gua, sepengertian gua ya, kalau feedforward itu Yeah. tuh pengendalian. Oke. Kalau concurrent itu tuh tentang suatu kejadian yang terjadi secara bersamaan Oke, gitu. oke. Kalau feedback itu tuh kayak timbal balik. Contohnya, investment yang memberikan kita modal. Oke. Nah, kita tuh pasti menghasilkan suatu produk kan. Oke. Nah, ketika investment memberikan modal, berarti otomatis investment tuh Iya, iya. memiliki saham kecil di kita Iya. gitu. Nah, kalau kan tadi udah feedbacknya yang contohnya tuh. Nah, kalau yang lain-lainnya itu ada nggak contohnya seperti apa supaya penonton supaya tahu kayak gitu? Nah, kalau concurrent tuh kita tuh bisa menggunakan tanggung jawab. Nah, kalau misalkan yang terjadi secara bersamaan, kita tuh bingung nih milihnya tuh gimana gitu. Nah, dari gue ada 2 tips, yaitu tanggung jawab lo sama resiko terbesarnya ketika lo tuh nggak bisa ngikut nih kalau yang keduanya gitu. Ataupun bisa pun kamu memilih antara salah satu, mau keduanya atau salah satu. Gitu ya. Berarti kita tuh harus lebih teliti dalam hal-hal yang lain ya. Ya. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan yang mulai lumayan panjang nih. Mengapa menurut Sender struktur yang tidak sejalan dengan strategi akan menimbulkan konflik, dan apa dampaknya jika UMKM memiliki strategi yang tidak sejalan dengan struktur? Nah, memperlambat proses dalam pengerjaan. Terus karyawan tuh jadi bingung, ini tuh tugasnya ngapain. Nah, dan yang ketiga pasti akan ada pertengkaran antar divisi. Oke. Nah, yang keempat itu strategi tidak berjalan. Kalau misalkan strategi kita tidak berjalan, ya terus tujuannya kemana gitu Iya, kan. iya. Kalau untuk dampak UMKM-nya pasti memperlambat si UMKM tersebut. Dan dampak terbesarnya tuh karena burnout si ownernya, karena kan kalau UMKM tuh masih dalam standar kecil kan. Ya. Nah, Iya, jadi ruang lingkupnya tuh kayak satu keluarga, iya gitu. satu teman atau perorangan gitu kan? Iya, karena mereka mencakup semua divisi juga kan. Iya. Oke. Terima kasih ya untuk jawaban yang tadi berikan, mungkin bermanfaat untuk UMKM atau yang penonton yang lagi nonton. Nah, selanjutnya tuh aku ingin menanyakan gitu. Kan di perusahaan ada biasanya gitu ya, rekrutmen internal dan eksternal. Nah, itu cara perbedaannya tuh seperti apa, dan metode-metode masing-masing tersebut tuh ada yang membedakan atau tidak sih? Nah, kalau untuk rekrutmen internal tuh dimana perusahaan itu membutuhkan karyawan dengan cepat melalui pegawai di dalam perusahaan. Kalau
Rekrutmen eksternal tuh perusahaan tuh membutuhkan kreatif baru, inovasi baru. Jadinya tuh kalau eksternal tuh perusahaan tuh kayak membikin baru, jadinya tuh kayak Iya. apa, terus kayak kreativitas baru, Iya. menu baru kayak gitu ya Nah, itu tuh untuk meningkatkan skala. perusahaan. Iya, itu. Oke. Nah, kalau internal itu seperti apa nih? Kalau internal, di mana perusahaan itu mencari karyawan dengan cepat melalui pegawai di dalam perusahaan. Oh, berarti kalau internal tuh kalau misalkan nih ya di konveksi Mm-mm. orderan tuh banyak pasti Iya. kayak gitu ya, pastinya juga owner tuh minta seseorang untuk Cepat-cepat ada orang baru lagi gitu. oh gitu jadinya tuh. Iya. Oke. Nah guys, kalian pastinya juga nongkrong atau ingin belajar itu pasti bingung ya tempatnya di mana. Nah, di sini ada tempat yang enak loh, view-nya enak, terus pemandangannya juga langsung ke Masjid Al Jabar loh. Itu ikonik banget di kota Bandung loh. Nah, ini contohnya kayak minuman ini. Minuman americano ini sangat enak loh. Sangat enak dan luar biasa. Nama kafenya Cafe Cloud Cafe. Oke. Di jalan yang tertera di bawah ini ya, teman-teman. Oke. Oh iya, Susar. Kalau barangkali kamu ada pertanyaan gitu buat kita sebagai tim atau Oh, penonton gitu ada? pertanyaannya. Ada. Nah, apa aku tuh? tuh kayak mengganjal gitu, pengen tahu dari perspektif kamu gitu. Oke. Nah, semisalkan kamu tuh menjadi seorang manajer nih ya Ya. di suatu perusahaan, gimana sih cara kamu buat dapetin investment dari orang-orang gitu ya, biar perusahaan yang bakal kamu bangun tuh sukses gitu atau terkenal? Oke. Yang pertama tuh pastinya juga kan kita ke investor tuh kita meyakinkan. Iya. Ya. Nah, cara meyakinkan tuh yang pertama kita kasih data-data analisis yang direvisi oleh perusahaan. Misalkan pelanggan tuh kayak banyak gitu, jadinya teh investor tuh tertarik untuk menginvestkan lagi. Jadi kayak gitu jadinya teh. Terus data-data analisis dari pegawainya, apakah pegawainya brown out atau tidak. Nah, itu harus dikasih tahu ke investor supaya investor juga tertarik dengan menginvest kita. Oke. Terus kalau misalkan kalau menurut kamu gimana sih caranya biar nggak ada karyawan satupun yang ngerasa burn out gitu? Oh, itu ya. Pastinya juga adalah ya beberapa perusahaan juga yang brown out tuh. Yang pertama, shiftnya tuh harus sesuai dengan profesional dalam perusahaan. Misalkan kan biasanya tuh di Kota Bandung tuh 1 sampai 8 jam kan. Itu harus sesuai dengan shiftnya. Terus istirahatnya juga sesuai dan beban pekerjaannya juga harus dikurangi. Jadi itu harus ada apa ya namanya tuh staff yang bertanggung jawab kayak gitu. Dan gajinya juga harus sesuai dengan kinerjanya. Menurut aku mah kayak gitu supaya nggak ada burn out, dan ditambah ada kalau sakit tuh ada apa ya itu teh Kayak dapat uang gitu kan? Iya, ya kayak gitulah, jadinya teh ada pengecekan setiap bulannya untuk kesehatan pegawai gitu. Nah, kalau misalkan kamu sebagai manajer, kamu tuh bakal bakal kayak memantau tentang keseluruhannya, kayak keuangannya kayak gitu. Nah, kan kalau orang-orang tuh 12 bulan ya, 12 bulan. Nah, kira-kira kamu tuh bakal berapa bulan sekali sih? Terus alasannya kenapa gitu? Oke. Yang tadi sama Susan juga disampaikan ya.
pada pertanyaan yang tadi saya bilang, kita tuh biasanya bukan kita ya, kalau aku sebagai manajer tuh biasanya harus melakukan evaluasi atau revisi setiap 3 bulan sekali. Kenapa? Itu waktu yang sangat memungkinkan, karena kalau sebulan sekali itu terlalu cepat. Kalau 3 bulan sekali itu menurut aku lumayan gitu, waktunya lumayan bagus dan momennya juga bagus. Terus aku juga harus tahu kayak pegawainya kayak gimana, keuangannya kayak gimana, stok barangnya juga kayak gimana, produktivitas kayak gimana, pelanggan juga kayak gimana. Itu harus tersampaikan pada 3 bulan tersebut dalam berbentuk data atau PPT atau gimana lah. Oke. Kan kita nih kan sama-sama mahasiswa nih. Iya. Nah, menurut pandangan kamu, dosen apa sih yang dosen manajemen yang baik itu sesuai dengan zaman sekarang itu seperti apa? Nah, kalau dari pandangan aku sebagai mahasiswa ya, terus ngelihat dosen-dosen yang ada di kampus aku tuh kayak rada maybe ada yang bagus, ada yang enggak gitu kan. Nah, aku tuh pingin banget dapat guru yang ngerti gini kita nyata maunya tuh kayak gimana gitu. Terus kalau misalkan dari cara ngejelasinnya tuh enak gitu kayak pelan-pelan tapi kitanya tuh neret gitu. Nah, ada juga, dan aku tuh nggak mau kalau misalkan si dosen tuh malah ngejelasin ke ranah yang emang nggak seharusnya gini. Ada juga yang ke ranah yang apa sih, kok ini kayaknya nggak butuh deh mahasiswa buat diajarin yang kayak gini-gini, karena nggak sesuai gitu. Jadi contohnya dosen tuh ranahnya ke hal pribadi gitu. Iya, kayak gitu. Bisa pribadi, bisa hal-hal yang dewasa gitu. Tapi menurut kamu kalau dosen menjelaskan ke PPT gitu kan, itu seperti apa sih? Nah, kalau PPT kan namanya dosen berarti emang udah tahu gitu ya isi PPT-nya apa. Jadi udah tahu secara menyeluruh isi PPT-nya kayak gimana. Tapi kalau dari cara lihat apa, dosen juga masih lihat si PPT-nya kayak gimana, karena mungkin maybe lupa, maybe kayak gimana gitu. Nah, sekarang aku yang nanya nih. Nah, karena kan sama mahasiswa, oke. Siap. Kalau kamu punya nggak sih dosen ideal yang kamu pilih kayak gimana? Kalau menurut pandangan ya, tadi juga udah disampaikan waktu juga sama seseorang. Nah, ini mah tambahan keburukan. Jadi itu dosen tuh sampaikan pengalaman pribadi, apalagi kita manajemen. Jadi pengalaman pribadinya itu contohnya kayak bisnis. Jadi kita tuh terbawa untuk ambisinya di bisnis ini ya. Nah, biasanya tuh cara-caranya tuh udah disampaikan oleh dosen kayak tahap-tahapnya itu seperti apa. Jadi kita tuh amis banget gitu. Nah, kalau saya mah seperti itu sih. Berarti kamu tuh salah satu mahasiswa yang tertarik untuk melanjutkan ke bisnis gitu ya. Jadi kalau ada dosen yang kayak, oh iya bisnisnya kayak sukses, gini kayak, wow aku juga mau gitu kan. Pasti gitu. Nah, oke, untuk itu sekiannya untuk podcast kali ini. Terima kasih juga Susan sudah menemani saya di podcast jauh kali ini. Terima kasih juga penonton yang sudah menonton di podcast kali ini. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ning. Nah,